Supra Creative Nation terbentuk diawali dengan adanya pemikiran yang sama dalam tim yang sepandang dan searah dalam program Kalteng Semakin Berkah. Supra memiliki arti dari gabungan dari dua nama tokoh publik. Pendiri Supra memiliki kreativitas yang menembus ruang dan waktu sehingga mengumpulkan tim kreatif dan membentuk Supra Creative Nation. Supra Creative Nation merupakan implementasi dari media kreatif konsep yang seiring dan sejalan dalam program-program pemerintah daerah maupun pusat. Adapun media yang dimaksud mencakupi media cetak, media elektronik, media sosial, event organizer, penyediaan barang dan jasa lainnya, serta public service. Beberapa konten Supra Creative Nation diantaranya adalah 1. Harikas. Harikas adalah info aktual yang memberikan informasi secara cepat, terbaik, tajam, aktual, dan terpercaya. 2. Video PT. Video PT memiliki 4 macam konten, antara lain adalah video testimoni, video profil, video teaser, dan after movie. Video testimoni. Video testimoni merupakan testimoni dari tokoh-tokoh publik untuk menyampaikan segala informasi yang bersifat ajakan dalam taat asas berkarya menuju Kalteng Semakin Berkah. Video profil. Video profil adalah gambaran kegiatan dari CSR perusahaan. Teaser. Teaser adalah branding event atau kegiatan yang dipublikasikan kepada seluruh masyarakat secara luas. After movie adalah video akhir dari sebuah event atau kegiatan yang didesain secara kreatif. 3. Sarita Tuntas. Sarita Tuntas merupakan rekaman video perbincangan interaktif antara narasumber dan moderator tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari setiap program unggulan Kalteng Semakin Berkah. Dan tentu saja program pemerintah pusat lainnya serta isu publik terkini yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Tujuan konten ini adalah memberikan informasi baru dan menutup tuntas segala bias informasi yang beredar di masyarakat. Konten ini didesain secara apik, kekinian, dan yang pastinya fresh. Tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengumpulkan beberapa negara. Pemanasan global yang dirasakan hampir di seluruh negara ini mempengaruhi Prancis untuk mengeluarkan tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di wilayah Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM, mengumpulkan beberapa negara untuk merunding masalah nuklir, terus melakukan vaksinasi secara maksimal. Harikas. Sampai selamat di bulan saya, salam sujud keren yang Palembang. Hari ini harinya hari kita bersuka bersih ada dari banyak 60 orang enggak ini media obatnya bukan dari dia yang jadi 60 orang sungai oh, spesial di tempat kamu ini ibu siapa namanya Sri oh ibu sini ada ya Emang harus gini kan? kalau
Iya. Wah. Di situ nanti di grup. Paling memperang. Iya. Ada di bos lagi kalau pasti kan. Betul. Ya. Pak Yohan ini sudah selesai belum? Sudah. Siapa ganti sekarang? Pak Yohan siapa itu baru? Ini live streaming ya. Nah, saya sekarang berada di kantor Ombudsman RI Provinsi Bali. Nah, sekarang covernya itu di Musri. Dan ini saudara saya dari Papua Barat dengan Pak Musa. Nah, mirip kan dengan Pak Musa. Tapi canda-canda. Teman-teman kepala perwakilan Ombudsman Indonesia, saya sekarang berada di kantor perwakilan Ombudsman Bali. Bincang-bincang kita ya, bentar ya. Oke. Ya, Silakan. Sudah berapa lama sih Pak Musa? Ini hari ketiga. Hari ketiga ya? Anak saya Oh, ada anak ini? wisuda ya. Oh, Saya dulu ya? saya datang. Masih jalan ya? Dinas ini gila. Nah, saya kebetulan punya media. Landscape ya, landscape ya. Media itu ada orang lain yang juga ada itu. Nah, nanti kita viralkan di Muslim. Saya kan ada hubungan dengan gubernur. Oke, Ibu Sri, langsung saya tanya ya, Pak ya. Ibu Sri, saya kebetulan ada kegiatan di sini. Rombongan dari Dewan Adat Dayak di Kalteng, apa namanya, di Dinas Kebudayaan tadi, dan juga di Desa Adat. Ini dalam rangka kami juga ingin menggali informasi dan belajar terkait dengan mekanisme pengelolaan kebudayaan dan juga adat di Bali itu kan luar biasa dengan kearifan lokal yang hidup dan dipelihara. Sembari itu saya telepon Agung, asisten Agung Sioka ini ponakan, malah dia kakak nomor 3. Dan saya mengunjungan setelah itu. Terima kasih pertama Bu Sri dan terima kami. Saya perkenalkan ini Mbak Nyanya, ya staf di media kita, terus ada Pipi, sama ada Indra. Nah, kalau Mbak Gina ini teman saya, kebetulan dia di Bali. Dia ini kerja di showroom, dia apa ya? Sales Hyundai. Nah, kalau perlu mobil nanti, nah, bisa hubungi dia. Promo ini. Nah, terlepas dari itu saya juga ingin ya sekedar untuk silaturahmi ya, sama sekarang saya jadi bisa Ombudsman pemerhati juga masih kita sebagai pelayanan publik. Dia mau tanya-tanya, kalau di tahun setelah pasca pandemi kemarin, pengaduan dari masyarakat untuk Ombudsman yang minta dibantu untuk penanganan meningkat nggak? Ya, jadi setelah pandemi ya, kemudian itu lah apa 2022 ya, ya untuk apa sih sebenarnya ya tapi ya dari tingkatan juga cepat sekali sih. Tetapi kami di Ombudsman Bali juga melihat ada satu laporan-laporan yang sebenarnya perlu bisa kita kerjakan. Jadi kita lebih menetapkan sekarang ini adalah reaksi cepat Ombudsman. Oh ada. Dan itu biar kita lihat dari laporan-laporan di bidang infrastruktur, perhubungan, ya. Kemudian juga terkait juga hal-hal misalnya kesehatan, gitu ya. Jadi kita bisa reaksi cepat. Dan itu peningkatannya cukup signifikan sih terkait sama laporan itu. Biasanya juga kan kita juga melakukan selain kita buat itu di media sosial ya, sertifikat penanganan laporan RCO, kita juga tayangkan ucapan terima kasih Ombudsman juga sehingga masyarakat kemudian bisa mau melapor lah terkait dengan pelayanan di bidang infrastruktur yang misalnya jalan rusak, lampu LPGU mati, seperti itu masalah air, kesehatan atau pendidikan juga, dan kita lakukan reaksi cepat Ombudsman sehingga kemudian peningkatan jumlah RCO ini cukup meningkat. Terima kasih. Nah, teman-teman kepala perwakilan Ombudsman RI se-Indonesia, ini sangat luar biasa. Saya di kantor Ombudsman RI perwakilan Bali, itu ada Pak Musa di sini. Beliau kepala
perwakilan Musma RI Papua Barat ya, Pak Musa ya. Pak Musa, ini datang ke sini ambil cuti apa libur? Dua-duanya ya, sudah libur. Anaknya lagi sudah bincang-bincang. Beliau ini bukan dinas sih sebenarnya di sini sudah itu kita jadi dipermasalahkan karena beliau memang resmi minta izin libur dan menghadiri wisuda anaknya ya. Yang kuliah di mana? Ya, nah, Pak Musa, gimana di Papua Barat pengaduan masyarakat meningkat enggak dari tahun ke tahun? Meningkat, malah di setelah pandemi meningkat sekali. Terutama masalah terkait dengan isu pasca pandemi, banyak kakak, misalnya nakes ya, banyak kantor refocusing anggaran, Betul. banyak undangan yang dihilangkan Batas. Semua dilaporkan jumlahnya meningkat luar biasa ya. Kita di tengah pandemi mendapat banyak laporan, kita belum merespons setelah pandeminya melandai. Itu menggunakan pendekatan baik dan terstruktur ya. Normal juga sekarang kalau dibuat ke FCO hal yang lebih cepat itu dengan keselamatan masyarakat. Pelayanan di rumah sakit, Ya. Kepolisian gimana kepolisian? kepolisian ya masih seperti yang dulu. Gitu aja ya. Tapi sudah ada lumayan ada peningkatan terutama di layanan publik SKCK, pihak lantas, SPKT, dan mereka juga di selain pihak masyarakat mereka juga dari situ Ya, di internal mereka ya. kita sendiri memperbaiki diri sekalipun ya. Kalau setelah Pak Sambo ini kan, Ya, betul. Mas Sambo ini itu mereka berbenah. bahkan juga sekarang malah kita dikasih tanggung jawab untuk sosialisasi soal etika. Betul. Jadi kita ada punya perpol dulu yang bicara soal etika dan memang itu kalau kita mengawasi polisi kita pernah ada di situ. Karena bukan dari sistem yang rusak perilaku perilaku tidak kenal yang paling macam Bayangkara 2 ya, jenderal juga perilakunya rusak. Jadi ya beberapa terakhir kita mulai menggunakan perpol itu kesamaan perilaku yang dia juga diatur di Undang-Undang 25 ya, kesamaan perilaku. Lalu kalau Bu Sri, tentang kepolisian gimana? Untuk kepolisian juga ada beberapa laporan yang masuk ya. Baik kepolisian, ya biasa soal dugaan prosedur atau mungkin berlarutnya dalam Ya, penanganan laporan ya. tentu tidak adanya layanan dalam arti memberikan sebuah dan sebagainya. Lebih tetap sih yang mendominasi soal dugaan administrasinya di sana. Tapi juga saat ini sih kita banyak mendorong ya untuk bagaimana juga Polri dengan adanya kasus ini kan juga perlu ada percayaan lagi di masyarakat. Kita sih di Ombudsman juga tetap mendorong supaya mereka juga terus melakukan perubahan-perubahan, bagaimana membangun kepercayaan lagi di masyarakat, dan bahkan mereka ini juga membuat inovasi-inovasi baru ya terkait bagaimana membuat respon cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk ke mereka. Bahkan sekarang pengaduan itu bisa langsung ke Polri, Poldanya, ke Kapolresnya masing-masing, sehingga kemudian bisa langsung ditangani. Jadi kita sih dorong memang, apalagi kemarin juga ada misalnya arahan ya, bukan persoalan gaya mewah aja, tapi ada arahan dari Kapolri jangan ghosting terhadap pengaduan masyarakat. Kita juga itu ketika kita mendatangi Kapolres ya dalam rangka satu koordinasi, kita juga sampaikan supaya kalau ada pengaduan itu juga seperti amanat dari Kapolri jangan di ghosting. Kayak kemarin sampai kita mengeluarkan langsung bisa 110 kita ternyata tidak berfungsi misalnya, saat itu juga kita minta bahwa 110-nya diaktifkan dan diperbaiki. Itu sama artinya kita kayak di prank juga ya, diberikan layanan untuk, tapi ternyata tidak ada yang melayani. Contoh kayak dulu Menpan RB juga ya, memberikan kita kontak, dan itu setelah dihubungi juga nggak ada yang ngangkat, operator itu pada kemana gitu kan. Sekarang masih Masalah kan? Oke, sekarang gini, entah Pak Musa atau dengan Ibu Sri yang sekarang sebagai pimpinan perwakilan, ini
program presisinya kepolisian di sini di masing-masing provinsi aktif jalan nggak? Benar kan ya? Program presisi ya. Karena kan ada layanan yang memang tidak perlu tangan secara prosedural, bisa diselesaikan. Oh, surat jasa. Ya, gimana? Kalau kami di Papua itu kan itu bukan barang baru. Banyak masalah-masalah sosial diselesaikan di sidang sudah Sudah. Jadi pelanggaran hukum juga ada faktor juga penjara juga untuk hal yang seperti itu diselesaikan di luar. Ya kayak orang mencuri buah sawit gitu ya, tidak banyak hanya mungkin berapa ladang juga. Tiba-tiba dijadikan mereka sebagai kasus. Karena isunya bukan isu hukum itu, Ya. isu ekonomi sebenarnya. Itu. Orang kayak karena masalah isu ekonomi baru. Kalau di Bali sendiri sih kita juga kalau kita misalnya dampingi ke Polres ya, kita tanyakan juga soal RJ itu ya, Ya. setelah justice, Ya, dan mereka rata-rata juga sudah menjalankan setelah justice. Jadi ada beberapa memang kasus-kasus misalnya penjaminan, pengadilan ringan dan sebagainya ya, mungkin ada kesepakatan para pihak, ya kemudian itu bisa selesai. Walaupun tidak semua kasus pidana itu bisa dihentikan, tapi minimal juga ada yang kemudian bisa memperingan misalnya dari kawan tersebut. Tapi rata-rata di tingkat kepolisian kalau kasus-kasusnya yang sifatnya ringan dan ada kesepakatan para pihak sih Bisa langsung tidak perlu dibuat laporan. ya, dan itu sudah selesai dan itu dari masing-masing polisi itu juga ada lah beberapa yang dilakukan. Bahkan kalau di Bali selain di kepolisian, di kejaksaan juga Kejaksaan, ada ya, yang betul, penegak hukum lain. dan di pengadilan pun sudah ada beberapa laporan di RTK. Tapi memang di kejaksaan dan di pengadilan itu bisa lebih sedikit karena RT itu lebih banyaknya di kepolisian. Kalau realnya gimana? Perbankan pelayanannya? Kalau di perbankan ada juga sih beberapa laporan tapi nggak terlalu banyak juga ya. Tapi itu urusan perbankan kita lebih fokus kepada pelayanan di perbankan. ATM-nya. Tapi kalau soal yang sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya menyangkut aturan, regulasi, Ya, itu kan kebijakannya, ya. itu biasanya kita juga arahkan ke OJK OJK, betul. dari sisi penanganan pengaduannya. Nah, ini mumpung saya juga kan bisa menjadi barometer atau acuan juga bagi teman-teman muslim RI Indonesia. Betul. Ada teman-teman yang sebagai lembaga negara yang memberikan bantuan advokasi juga ya masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik. Nah, jadi saya sengaja ini melakukan vlog ini atau ini bukan podcast sebenarnya, lebih kepada nge-vlog Bapak Musa dan Pak Ibu Sri untuk menginformasikan kembali kepada masyarakat luas bahwa Ombudsman RI itu tetap hadir untuk masyarakat kalau masyarakat mengalami pelayanan yang buruk di instansi pemerintah, BUMN, di kepolisian dan kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Maka kalau Anda merasa diberikan pelayanan yang buruk, silakan laporkan. Ada pertanyaan terakhir nih Pak Musa yang kalau untuk internal sekali gimana? Peningkatan kesejahteraan asisten dan apa gitu, nah, ada peningkatan ya? Kayaknya kalian itu contoh Pak Musa. Ya, memang ini masih jadi isu strategis ya. Strategis ya. Kita masih berjuang karena perbaikan-perbaikan membutuhkan perubahan regulasi. Ya. Kita Ombudsman sudah berusaha untuk program pemerintah yang terkait dengan Status imunitas segala macam itu. ya ada regenerasi dan ini sifatnya manajemen. Itu kan berubah undang-undang ya. Untuk apa? Kan juga ada bisa status asisten. Iya, betul. Dia itu bukan apa lembaga yang apa namanya masih belum kuat. Mutatis itu masih berlaku kan? Masih Masih. Ya intinya kan kalau secara internal kita juga sudah mulai melakukan apa ya sedikit perubahan ya, dan itu memang soal itu tidak seperti membalikkan telapak Betul. tangan ya, Perlu proses memang perlu perkembangan. proses karena memang proses itu juga bukan di pihak kita, karena itu kan juga pihak di luar ya. Karena itu menyangkut regulasi, makanya kan di Ombudsman sendiri kita dorong juga dalam pertama itu mendorong perubahan regulasi, baik di undang-undangnya yaitu Undang-Undang 37 tahun 2008, karena itu kan kalau itu tidak diubah
Ya kita nggak ada pijakan Betul. secara payung hukumnya, sehingga ya memang harus ada revisi dulu terkait dengan itu. Namun juga sebenarnya kalau terkait dengan kesejahteraan, status dan sebagainya, kita juga bisa memperjuangkan juga misalnya dari sisi kalau di misalnya kantor itu ada di Kepres, kemudian juga kalau di asisten itu ada di PP-nya. Jadi ya kita harus mulai dari sana. Tapi yang terpenting adalah adanya komitmen di internal sesungguhnya ya, harusnya bagaimana kata kunci kesejahteraan ini juga bisa menjadi perhatian atau menjadi Nah. sehingga memang bisa terrealisasikan ya. realisasi itu sih sebenarnya. Betul. Ini Bu Sri, itu keluhan kita sama-sama dulu ya. Kita kan ada payung hukumnya undang-undang. Tapi secara teknis pelaksanaannya kan ombudsman ini kan belum diatur di PP juga, peraturan pemerintah juga. Kalau yang asisten ada betul. Tapi PP yang turunan dari undang-undang ombudsman itu kan memang belum dibuat. Gitu. Contoh status kabar itu kalau di provinsi itu dia eselonnya eselon berapa, kan kita tidak punya itu kan. Untuk sekarang mungkin saya tak tahu Pak, ini sudah. Jadi kadang-kadang kita tuh di perwakilan yang berdarah-darah yang memperjuangkan atau membantu masyarakat itu kan rasanya kadang-kadang power kita juga kurang begitu kuat karena status dalam tingkatan eselonisasi itu juga tidak dijelaskan. Atau kalau kita perjalanan dinas, kita sebagai eselon berapa, atau kita hadir dalam satu pertemuan dengan para pejabat di pemerintah. Kadang-kadang di DPR juga kita tidak diberikan ruang sebagai setara dengan Forkopimda. Memang masih ada kendala-kendala regulasi yang sebenarnya Nah itu tidak bisa bergerak sendiri. ya. Itu yang sudah dievaluasi oleh ini bagaimana salah satu isu yang dikembangkan adalah sebuah kerjaan satker. Ya satker. Kita kan cuma satu di pusat. Kita satker kita butuh untuk mendukung dari Indonesia luas itu. Semangat kita adalah seluruh provinsi setiap provinsi satu satker. Tapi itu juga terkendala regulasi. Dan itu sudah kita bahas waktu di Rakernas dulu ya. Dan ini sudah misalnya untuk Saya sempat itu. sudah masuk di program Prolegnas itu. 9 ya. Tapi belum tertutup. Belum tahun 4 sudah bisa dimasuk. Sehingga kita bisa. Tapi itu juga bisa diberikan ruang secara regulasi secara manajerial kita bisa dibantu. Tapi kita yang pertama sudah misalnya mencari celah-celah. Ya. Apa yang membuat kita bisa menjualkan isu kita dengan saat kita masalah persoalan manajemen keuangan. Nah jadi saya gini, waktu saya menjabat kepala perwakilan di Kalteng itu kan kalau KPU, Bawaslu itu kan jelas ada edaran dari pusat. Kalau mereka itu setara dengan eselon ini dan mereka ketika di DPR mereka satker, ya dibuat tempat yang memang ada dari namanya Kejati, Kejari, Polda dan Ombudsman juga hadir di sana. Selama itu saya itu kan hanya untuk koordinasi internal aja Pak. Kan kita waktu di kita diundang. Cuma tidak ada tempat kita, karena kita hanya seperti undangan biasa. Nah itu juga dulu pernah saya sampaikan ini, mudah-mudahan agar di bawah Ombudsman juga bisa lebih ibarat orang itu beribawa juga kan. Nah itu kan tergantung kepada Untuk yang bagian itu memang kita secara formal ya. ya. Tapi secara fungsional kita ada. Kalau tata air itu sangat penting. Ya, betul. Terus ada masa kita kemudian membuat daya termat. Kalau investasi berkurang, kemudian membaik, kemudian ada polisi juga bisa. Jadi saya di Papua Barat sudah bisa hadir dalam penting memberikan pandangan dari sisi dalam publik, pengawasan juga mereka tahu bahwa kita bekerja lebih tidak partisan ya. Kita tidak partisan, lebih imparsial memberikan pandangan yang lebih objektif. Kalau birokrasi dan pengawasan internal kan banyak pertimbangan mereka ternyata negara posisi internal itu dari kepala daerah yang
politik. Jadi kita memang di daerah berusaha untuk membawa berbagai itu kejadian segarnya dan informatif dan Sudah dilaksanakan ya? menjadi referensi. Ya. Dengan tanpa soal membutuhkan mereka langsung kalau lengkap di situ. Nah, soal nanti yang secara struktural tetap di mana, pasti itu saya tidak terlalu peduli. Kalau Juga dari kita belum- Bali sih sudah, ya walaupun mungkin tidak masuk dalam Iya. pindah apa tapi Protokol. ombudsman selalu Iya. diundang dan sudah jelas kita Iya. disepakatnya dengan Presiden juga. Nah, hanya yang kita regulasi dari dalam BP itu yang akan lebih bagus. akan lebih bagus. Nah, saya mantan kepala ombudsman yang memberikan ya saran atau masukan kepada pimpinan-pimpinan yang baru itu. Kalau bisa pimpinan yang baru membuat surat kepada gubernur dan DPR agar ombudsman itu ketika diundang hadir bukan sebagai peserta yang juga nongkrong itu para anggota, tapi kita diberikan satu tempat yang sesuai dengan atau sama dengan data KJRI, dan juga unsur kita yang lain seperti Bawaslu dan KPU. Mereka memang bingung di pusat. Kita diberitahukan karena sudah ada surat edaran, ada nomenklatur ini. Mudah-mudahan dengan adanya saran masukan ini pimpinan-pimpinan yang baru bisa membuat kebijakan itu. Tidak perlu harus ada regulasi seperti itu. Hanya surat dari pimpinan aja yang memberitahukan ke gubernur atau ke DPR. Untuk menunjukkan dia bukan menjadi serta undangan yang hadir duduk di belakang para anggota DPR, tapi dia ada kursi tersendiri. Kita kadang-kadang sering dalam pertemuan teman-teman perwakilan kita membagikan kita dengan KPU. Iya betul. Dan Bawaslu yang mereka di undang-undang dasar disebut tentang mendidik nasional penuh. Mereka kan kita cuma sekali Ya, tahu. Kita tiap hari kan diskusi kerjanya kan begini. Kita cuma tahu dengan kewenangan yang kita tanggung jawab dan luas sekali. Jadi kita kadang tapi itu bukan jelas kan itu tantangan. Ya mudah-mudahan benar-benar kita hadapi bisa dibantu kita promosi mengambil penjelasan memposisikan itu sebagai lembaga negara. Ya sama kita independen, besar, profesional. Tapi kemudian kita berikan ganti lah ya. Ya, bilang bagi publik. Sebagai pembayar pajak, iya. sebagai warga negara, yang saya di ujung sana, sekolah besar soal pengadilan negara. Betul. Negara hadir masyarakat dari konflik. Ya, itu di Paraya sana rasa, Ya. kemudian ada semacam visi kenegaraan. Nah, Bu Sri, ada nggak satu kasus yang betul-betul membuat heboh di Bali dan itu? Ada kasus yang sedang ditangani atau sudah selesai? Tahun 2022 itu sih yang heboh-heboh sekali dan juga ya nanti yang menyangkut politik. Tapi memang waktu itu ada semacam seperti administrasi ya. Ya, penanganan khusus ya? Tapi dia tidak lapor sih bahwa memang ada kemarin komplain yang ada administrasi dari salah satu unit. Walaupun tidak ada laporan, ya kita juga tetap turun langsung monitoring dan sebagainya, langsung memberikan saran-saran perbaikan langsung. Dan juga waktu itu ada masalah pasien ya, di rumah sakit Pamali yang dibilang katanya itu ditolak sampai meninggal, ya, tapi itu tidak ada pemeriksaan. Tapi kita juga tetap turun. Kemudian kita juga langsung bisa memberikan saran dan masukan. Terus kalau rekomendasi gimana mekanisme sekarang? Rekomendasi itu tidak semua kasus yang muncul rekomendasi atau cepat ada rekomendasi ya? Kita kan sampai di dalam politik ya. Kalau kolektif ya? Ya dengan perwakilan sama kolektif kan? Ya, kalau di kita sih bisa ada tindakan kolektif. Tindakan kolektif. Jadi kalau tindakan kolektif itu tidak dilaksanakan, baru rekomendasi. Nah, selama ini di Bali tidak pernah ada satupun yang rekomendasi. Ya, karena tindakan
ini agak alot memang tindakan korektif itu dilaksanakan karena persoalan di pemilihan desa ya. Karena itu tadi akhirnya sih bisa selesai juga kemarin karena memang kita sudah minta bupati untuk melakukan tindak lanjut ya sehingga ya akhirnya dilaksanakan sih walaupun agak alot karena kan sebenarnya itu mereka merasa bahwa pemerintahan desa saya punya kewenangan sendiri tanpa perlu ada campur tangan bupati sebagai negara. Kasus-kasus dana desa banyak juga. Kalau dana desa sih enggak, karena biasanya kalau ada yang lapor kami arahkan dulu untuk melapor ke misalnya dinas PSD kalau tidak ditindaklanjuti lalu kami Gimana Bapak di pusat? Karena mungkin ada pelaku-pelaku diskriminasi dari pihak kepolisian kan Papua ini kan menentang dengan konflik ya. Oh iya, ya. Apa namanya, memang situasi hari ini tidak terlalu jauh lama. Ini dari beberapa karena beberapa isu untuk dijelaskan. Nanti dijelaskan di luar. Tapi nanti kebakarannya itu ini. Tapi beberapa saat ini beberapa kasus yang terkait dengan dana desa yang dikaitkan dengan kebiayaan untuk kesejahteraan. Kami jadi laporan oleh Polri, itu yang meminta dananya di fokus pelaku kejahatannya satu orang kampung jadi korban kan kalau mau dekat nakal ini jadi uang itu dipakai itu ya. Saya baru dari laporan kemarin satu dari pekerja dengan saya laporan ya. Nah, kemarin kita pisahkan itu. Misalkan tikus ya, ada mudahnya ada berubah. Jadi memang ada banyak persoalan diskriminasi, kemudian persoalan aspirasi demokrasi, juga ada kaitan juga dengan korupsi, untuk membuat masyarakat itu marah. Berikut ada korupsi yang benar-benar itu tidak jalan juga. Itu juga adalah politik juga. Dan isu keamanan. Yang jumlahnya ribuan. Apa yang lain mereka? Nanti relokasi ya fungsi. Ya di Bintang tapi belum tidak ada Indonesia pun tidak ada. Lalu bantuan-bantuan mereka seperti itu kemana? Saya sampai minum ya, Bu. Saya sampai minum kopi ya. Jadi isu yang di kami di Papua Barat. Isu yang lagi terjadi. Saya kita sendiri mengandalkan reaksi dari respon dari pemerintah setempat. Agar bekerja agak extraordinary. Bagaimana mengadres persoalan dinamika persoalan politik dan sempat mendorong supaya kapasitas pemerintah daerah itu Baik. Masyarakat Indonesia dan khusus masyarakat provinsi Bali dan Papua Barat. Saya sudah bincang-bincang dengan Ibu Sri, Kepala Perwakilan Gubernur RI di Bali. Terima kasih banyak Ibu ya atas menerima kami dan juga saudara saya Pak Musa juga hadir di sini luar sekali luar biasa. Bapak berdua ini adalah orang-orang hebat yang sekarang memang bekerja untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang mengalami pelayanan publik atau pelayanan yang buruk oleh para pihak. Nah, tentu saja masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, baik di pihak DPR maupun di dalam tapi itu bagian dari tantangan yang harus dihadapi Pak ya. Dan yang kedua tidak kalah penting, saya berpesan sebagai mantan kepala Ombudsman RI Kalteng atau memberikan saran juga satu, mungkin pada para pemimpin yang baru, Ombudsman RI yang baru ini ya berjuang juga untuk teman-teman kuat dan gagah lagi apabila ada payung hukum yang betul-betul memayungi mereka dengan aturan-aturan yang bisa mereka laksanakan sesuai aturan tersebut. Yang kedua, saya juga berpesan kepada beberapa pimpinan, 9 orang pimpinan ini itu bisa memperjuangkan pegawainya juga menyangkut hajat mereka bekerja juga tidak main-main, hanya nasib atau keberuntungan mereka dalam status regulasinya yang belum jelas itu Pak ya kira-kira ya. Nah yang terakhir
ya saya yakin dan percaya dengan pemimpin tadi supaya tidak ada di antara kita terjadinya maladministrasi sendiri, Pak. Adalah pimpinan di perwakilan. Ini kan bahaya kita mencegah terjadinya maladministrasi, tapi di dalam tubuh kita sendiri sering terjadi maladministrasi juga, kan itu kan. Nah, ini yang juga tidak memberikan contoh yang baik. Beberapa hal, nah ini bersungguh saya Pak, karena ada sudah ada pengawas Bu ya. Ada pada ini pengawas pengawas sudah tertutup ya. Sudah tertutup kan Pak, pada pengawas ombudsman besar ya. Pak, jadi kalau itu kalau ada Oh, harus insidentil, tidak ada masalah ya. Ad hoc ya. Nah, zaman saya dulu tidak ada, tidak pernah dilaksanakan itu walaupun aturan, tapi ini sudah saya sangat ya, saya sangat apa namanya mengapresiasi langkah pimpinan itu. Karena kalau ada masalah di internal kan harus dibentuk tim yang bisa menilai, mengkaji serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada pihak internal yang melanggar kode etik atau diduga melanggar hal-hal berkaitan dengan aturan di internal. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kembali kalau ada masalah terkait dengan pelayanan publik, ayo lapor ke Ombudsman dimanapun Anda berada, karena Ombudsman sudah ada di seluruh provinsi Indonesia. Terima kasih.